Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengenalan Perangkat Lunak Simulasi untuk memenuhi tugas akhir dari Ibu Putri Amelia Eskom Mkom. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Seima Pohan. La pipa se trancó, parece que le falta aceite ese motor. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con tanta chapa, va a hacerle ranking, canking, can. ¿Y qué fue? Perkenalkan, nama saya Devnija. Perkenalkan, nama saya Ariska Putri Aritona. Pengertian simulasi dan perangkat lunak simulasi. Simulasi adalah proses meniru perilaku suatu sistem nyata dalam bentuk model, baik itu secara matematis, visual maupun logis. Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana sistem tersebut bekerja di bawah kondisi tertentu. Sementara itu, perangkat lunak simulasi adalah program komputer yang digunakan untuk menjalankan dan menganalisis model simulasi. Dengan bantuan perangkat ini, pengguna dapat melihat hasil dari berbagai skenario tanpa harus menguji langsung di dunia nyata. Hal ini sangat berguna untuk mengurangi risiko, menekan biaya, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Tujuan dan manfaat penggunaan simulasi. Yang pertama, tujuan utama penggunaan simulasi adalah untuk memahami, menganalisis, dan menguji bagaimana suatu sistem bekerja tanpa harus mengganggu sistem nyata. Dengan simulasi, pengguna dapat melihat dampak dari perubahan atau keputusan sebelum diterapkan secara langsung. Manfaat penggunaan perangkat lunak simulasi antara lain, yang pertama, mengurangi biaya eksperimen nyata. Yang kedua, menghindari risiko dari kesalahan keputusan. Dan yang ketiga, mempercepat proses perencanaan dan pengujian. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman terhadap sistem nyata yang kompleks. Jenis-jenis perangkat lunak simulasi. Perangkat lunak simulasi terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara kerja dan penggunaannya. Di antaranya, simulasi sistem dinamis digunakan untuk memodelkan sistem yang berubah seiring waktu, seperti pertumbuhan populasi atau ekonomi. Contohnya, Pensim dan Stella. Yang kedua, simulasi diskrit digunakan dalam sistem yang prosesnya terjadi secara bertahap, seperti produksi pabrik atau antrian pelayanan. Contohnya, Arena dan Simuli. Yang ketiga, simulasi berbasis agent, memodelkan interaksi antar individu, cocok untuk sosial, biologis, dan ekonomi. Contohnya, NetLogo, analogik simulasi jaringan, atau komputerisasi digunakan untuk menguji jaringan komputer, komunikasi, atau sistem TV. Langkah umum dalam penggunaan perangkat lunak simulasi. Penggunaan perangkat lunak simulasi umumnya melalui beberapa langkah, yaitu 1. Menentukan tujuan simulasi, 2. Mengumpulkan data dari sistem nyata, 3. Memverifikasi dan memvalidasi model agar sesuai kenyataan, 3. Menjalankan simulasi untuk berbagai skenario dan menganalisis hasil dan membuat keputusan. Kelebihan dan kelemahan perangkat lunak simulasi. Kelebihannya yaitu mengurangi risiko dan biaya karena tidak perlu uji coba langsung, mampu menguji berbagai skenario dalam waktu singkat, visualisasi interaktif, memudahkan pemahaman sistem kompleks. Kekurangan tergantung pada kualitas data dan model yang dibuat, bisa rumit dan memerlukan pelatihan khusus, tidak selalu mencerminkan realitas secara sempurna. Meskipun memiliki keterbatasan, perangkat lunak simulasi tetap sangat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Sejarah dan perkembangan perangkat lunak simulasi. Simulasi awalnya dilakukan secara manual dan sederhana. Seiring perkembangan komputer sejak tahun 1960-an, simulasi mulai dilakukan secara digital menggunakan program-program awal. Pada dekade berikutnya,
muncul perangkat lunak khusus yang dapat memodelkan sistem dengan lebih kompleks dan akurat. Kini, perangkat lunak simulasi telah berkembang pesat dengan dukungan grafis 3D, kecerdasan buatan atau AI, big data, cloud computing. Hal ini memungkinkan simulasi menjadi lebih cepat, realistis, dan mampu menangani sistem berskala besar di berbagai bidang. Kriteria memilih perangkat lunak simulasi. Memilih perangkat lunak simulasi harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang akan dianalisis. Beberapa kriteria penting yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Jenis simulasi yang didukung atau discrete agent dinamis. 2. Kemudahan pengguna dan antarmuka yang user friendly. 3. Fitur dan fleksibel seperti grafik, statistik, dan integrasi. 4. Biaya lisensi dan dukungan teknis. 5. Ketersediaan dokumentasi dan komunitas pengguna. Pemilihan yang tepat akan memudahkan proses simulasi dan meningkatkan hasil analisis yang diperoleh. Peran simulasi dalam pengambilan keputusan. Simulasi memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Dengan menjalankan berbagai skenario, pengguna dapat melihat dampak dari keputusan sebelum diterapkan, menganalisis risiko dan kemungkinan kesalahan, membandingkan beberapa alternatif solusi secara objektif. Simulasi membantu manajer, perencana, atau teknisi memahami sistem dengan lebih baik dan memilih strategi yang paling optimal berdasarkan data hasil simulasi. Etika dan batasan penggunaan simulasi. Meskipun sangat bermanfaat, penggunaan simulasi tetap memiliki batasan dan aspek etika yang perlu diperhatikan. 1. Ketergantungan pada asumsi. Jika asumsi model salah, hasil simulasi bisa menyesatkan. 2. Data tidak valid. Hasil simulasi tidak akan akurat jika datanya tidak lengkap atau salah. 3. Penyalahgunaan hasil. Simulasi tidak boleh digunakan untuk membenarkan keputusan yang sudah biasa atau salah. 4. Keterbatasan realita. Tidak semua variabel dunia nyata bisa dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, simulasi harus digunakan secara bertanggung jawab dan disertai verifikasi serta validasi yang tepat. Kesimpulannya adalah perangkat lunak simulasi merupakan alat penting untuk memahami dan menganalisis sistem yang kompleks tanpa harus menguji langsung ke dalam dunia nyata. Dengan kemampuan memodelkan berbagai skenario, simulasi membantu pengguna menghemat waktu, biaya data, dan mengurangi risiko. Berbagai jenis perangkat lunak simulasi dapat digunakan sesuai kebutuhan, mulai dari manufaktur, logistik, pendidikan, hingga kesehatan. Meskipun memiliki keterbatasan dan tantangan, simulasi tetap menjadi solusi yang efektif dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan lebih baik, terutama jika didukung oleh data valid dan pengguna yang etis. Cukup sekian presentasi kami. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami duluan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.